Selamat pagi teman-teman. Ya, kita siap memuji Tuhan, amin. Kurang nih suaranya, kurang semangat. Kita siap memuji Tuhan, amin. Oke. Kita mau bersyukur hari ini karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Jadi kita mau puji namanya, amin. Hati bersuka
Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami ingin belajar firman-Mu Tuhan, kami ingin lebih lagi mengenal Tuhan lewat firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami rindu lebih lagi Tuhan, memperbaiki hidup kami Tuhan. Kami percaya firman Tuhan itu yang dapat mengoreksi hidup kami. Firman Tuhan itu yang dapat menuntun kami Tuhan kepada jalan-jalan yang Tuhan inginkan bagi hidup kami. Kami berdoa Tuhan, Tuhan mengurapi hamba-Mu yang Tuhan telah persiapkan Tuhan. Sampaikan firman-Mu, sampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Karena kami percaya saat firman-Mu disampaikan, kami percaya Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, dalam pikiran kami, membentuk hati dan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami siapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami seluruhnya untuk kami fokus menerima berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh acara ini sampai selesainya. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi semuanya. Masih 5 orang yang. Selamat pagi semuanya. Boleh kita berdiri sebentar sekali lagi? Boleh disapa dulu teman-temannya, dikasih salam. Halo, selamat pagi. Siapin hatinya teman-teman ya. Boleh dibilangin, ayo siapin hatimu gitu. Ya ditepuk-tepuk pundaknya. Kalau udah boleh duduk, silakan duduk teman-teman. Bersyukur ya sama Tuhan, Tuhan baik. Ini semua karena anugerah Tuhan kita boleh kumpul bareng-bareng di tempat ini. Dan pagi hari ini ya ini jadi satu kerinduan kita pengurus Haleluya Teens, pengurusnya sekolah minggu, pengurusnya keluarga muda untuk ngadain seminar ini teman-teman. Jadi bagiku, ini bagi saya pribadi, pemulihan itu selalu dimulai dari keluarga teman-teman. Jadi aku sering banyak ngomong ke teman-teman teens juga, ayo kita ngerti firman, waktu di rumah kita lakuin, terutama sama keluarga kita. Dan hari ini puji Tuhan kita kedatangan pembicara ya yang agak banyak ya kegiatannya Om ya. Tapi aku bacain beberapa teman-teman. Jadi beliau ini adalah pembina Yayasan Anak Bintang Cemerlang sampai sekarang. Kemudian juga Ketua Departemen Anak Bamak Surabaya. Dan ada lagi dari Discipleship Koordinator Nasional Leader Team Operation Christmas Child juga. Kemudian Board of Metro Child World in Indonesia. Jadi ini dia Pastor Tony Nardi, kami persilahkan. Saya lepas masker ya. Oke, shalom. Saya gak usah dikasih gema boleh? Ya nanti kayak penyanyi dangdut saya. Kalau nah ini lebih enak ini. Wah ya, kalau pas gema pas nyanyi enak. Shalom. Saya hari ini gak sendirian. Saya di sini dengan anak saya. Saya kenalkan anak saya ya, karena hari ini family seminar tentang keluarga. Jadi saya cuma membuktikan bahwa apa yang anak-anak kami lakukan, dan anak-anak ini adalah anak-anak Z generation, ya generasi Z, dan ada yang mendekati alfa gitu ya. Ya yang pertama saya kenalkan yang paling gede ya Joseph, ya katakan kamu lari ke sini dulu sebentar. Nah lari karena dia sudah nge-gym, jadi kamu harus bisa lari gitu ya. Ya lari, kalau gitu kamu kelihatan seperti anak 5 tahun. Ya ini Joseph Michael Tanardi 20 tahun. Dia kuliah di SIAS Zhengzhou di China. Dan mungkin minggu 10 hari ke depan dia akan pulang balik ke sana. Dan kesempatan kalau ada kuncir di situ, memang dia sekalian mau belajar Shaolin. Kayaknya gitu ngomong sama saya ya. Saya bilang sama anak saya, kalau kamu waktu kecil segini, model rambutmu begini, maka kamu tidur tak potong gitu ya. Tapi karena dia udah gede, ya terserah itu urusannya dia. Jelek enggak jelek kan urusannya dia kan, bukan urusan saya ya. Masih single. Oke, yang kedua ini, ya ini juga. Ya ini nih kedua ini. Ya coba tebak kira-kira umur berapa lu kamu mesti begitu ya. Jangan terlalu ini, jangan terlalu semangat. Kira-kira umur berapa?
Ya puji Tuhan 14 tahun. Ini kelas 3 SMP. Ya, tapi dia lebih tinggi dari saya. Kakinya sudah 44, 45 ya. Ini karena akibat dari pandemik. Kenapa? Online kamu kan gak pakai sepatu. Ya kan? Kamu online masa pakai sepatu? Kan pakai seragam, pakai gitu aja kan. Belum sikat gigi juga gak ada masalah. Kan gitu. Dia juga gak pakai sepatu. Akibatnya kakinya melar ke kanan ke kiri. Nah, jadi 4-4. Nah sekarang dia mulai sekolah lagi, mau dikecilkan kakinya dan tubuhnya mau dikecilkan. Ya puji Tuhan, namanya Terence Emmanuel Tolah Tatardi. Oke, terima kasih, panjang banget namanya. Cukup dipanggil Terry, tapi tidak sebesar ikan teri. Oke, hari ini sebelum saya masuk ke materi, saya mau ajak kalian bermain. Setuju? Cari pasangan berdua-berdua aja. Ayo berdiri. Ini challenge. Ya. Oke, berdiri. Sudah? Berdua. Ini tidak ada kaitannya kalau laki sama perempuan akan menang, belum tentu. Karena ini challenge. Oke. Kalau pasanganmu kamu belum kenalan, tukar nomor IG dan tukar duit. Ya. Tukar duit ya. Kamu kalau nggak ada pasangannya, kamu cari pasangan. Ayo cari pasangan, ayo. Harus berdua komplit. Nah oke, nah betul. Kenalan dulu, namanya siapa, hobi apa, ya. Oke. Sekarang tentukan di antara kalian, oke, siapa genap, siapa ganjil. Saya genap, kamu ganjil gitu loh. Cuman gini aja, genap, ganjil. Siapa genap, siapa ganjil. Gampang toh. Tahu ganjil? Ganjil tahu. Kamu sama siapa? Kamu harus cari orang. Jangan cari hantu. Oke, kamu cari orang. Tolong ada yang belum berpasangan? Belum ada yang berpasangan? Ada? Terry, kamu sini. Ya ini, antara Daud dan Goliat kamu harus baik-baik, oke? Ya. Oke, ini tidak, loh dia tuh ngomongnya sampai begini. Ya, nggak menentukan ya. Oke, ini kecepatan biasanya kecil lebih cepat. Oke, sekarang posisi tangan seperti mau bersalaman. Tapi jangan nyentuh. Oke, nanti kalau seandainya saya menyebutkan angka dan itu ganjil, maka yang ganjil harus menepuk yang genap. Nah, kalau berhasil menepuk genap, maka yang ganjil akan dapat poin 1. Tapi kalau genap sudah bisa menghindar, maka genap dapat poin 1. Oke? Oke ya, coba dulu, coba latihan. Kalau saya ngomong angka dan angka itu ganjil, ya, maka angka itu kalian yang ganjil harus menepuk tangan yang genap. Kalau berhasil menepuk, maka yang ganjil mendapatkan poin 1. Kalau yang genap bisa menghindar, maka yang genap dapat poin 1. Jadi kesempatannya sama. Kita coba sekarang. Are you ready? Ini konsentrasi. 12. Bingung. Ganjil sama genep bingung. Ayo. Menarik. Ada yang ditarik dua-dua. Wah, ini ganjil dan genep. Ayo. Latihan lagi. Oke. Come on. 11. Ayo. Siapa ganjil, siapa genep? 102. Ayo ini belum mulai ya. Ini latihan, oke? 3.
Oke. Sekarang kita bertanding, oke? Are you ready? Saya datang ke tempat ini naik mobil. Mobil saya itu cuman ada beberapa ya, ada beberapa. Tapi pastinya saya ke sini bersama dengan anak saya dan istri saya. Di dalam mobil ada peserta-peserta kan gitu ya. Tapi saya dengar hari ini yang ikut seminar itu ada 270. Ayo poin. Siapa poin? Ya. Oke, next. Dan ternyata ketika saya sampai di tempat ini, saya tidak menyangka. Karena saya harus berada di lantai 4. Ayo. Oke, next. Setelah saya melangkah tangga demi tangga, yang jumlahnya tadi sempat saya hitung ya, kira-kira nih ya, banyak sekali gitu ya. Karena saya nggak bisa dengan pasti. Tetapi yang jelas ketika masuk saya di sini ada banyak dan ternyata juga di sini ada beberapa pintu. Nah, pintunya ada banyak ternyata pintunya. Ya, ada banyak. Tapi saya melihat pintu itu dengan mata saya 2. Oke, next. Ayo. Ketika saya melihatnya, saya bersyukur karena mata saya masih lengkap. Dan kemudian saya ngajak bermain teman-teman ini dengan tangannya. Ya, kalau jari-jari dihitung ada 10. Finally. Oke. Dan akhirnya hari ini adalah hari Senin. Jam 9. Siapa yang menang angkat tangan? Berikan tepuk tangan yang menang. Oh. Silakan duduk, puji Tuhan. Supaya mencairkan suasana ya. Oke. Sekarang sebelum saya memulai lagi, saya akan mengajak kalian mengeluarkan handphone yang sudah boleh membawa handphone, keluarkan handphone. Pastikan ada kuota internetnya. Kalau nggak ada, minta sebelahnya yang menggunakan, kalian kalau pakai handphone, SIM card-nya apa? Kebanyakan apa? Providernya, Telkomsel, XL. Tahu nggak bahwa, IndiHome, ngawur aja. IndiHome lah di rumahmu itu. Atau mungkin kamu kemana-mana bawa itu, router. Itu. Nah, gini sekarang mau tanya. Ternyata ada provider yang gratis seumur hidup. Tahu kamu? Pakai smartphone. Karena kamu pakai smartphone seumur hidup. Kuotanya akan gratis. Kalau kamu jawil temenmu, friend, minta kuota friend. Nah, itu gratis. Paling terakhir kamu dikeplak aja gitu sama temenmu gitu. Friend, gratis friend gitu ya. Oke, hari ini saya akan ajak challenge kalian. Oke, Joseph, ya oke ya. Pertanyaannya sederhana sekali. Oke, silakan Joseph. Tunjukkan ininya dulu aja. Apa? Oh ini, saya ngelihatnya di situ terus ya, nggak ketok saya. Oke, masuk ke menti.com. Atau kalau QRIS-nya bisa mampu kamu dari sana zooming ya. Kemudian enter code-nya 6300734 ya. Itu bukan nomor telepon tapi enter the code. Nah, pertanyaan
Pertanyaannya gini, sederhana. Cuman satu kata aja ya, satu kata, jangan panjang-panjang. Orang tua seperti apa yang kamu inginkan? Nah, ini sinyonya nih, Daud nih lumayan ini. Tadi menang gak sama Goliat? Oke. Masuk? Oh belum masuk. Satu kata aja, kalian boleh, wah ini mendukung, baik, wah keluar terus. Yes, sudah ada yang masuk tuh, ada 24, 29, ayo langsung tulis. Yang baik, mengapresiasi. Itu apa ya cuy itu ya? Pengertian ya. Kaya, ramah. Ya. Nanti perhatikan yang tulisannya makin gede itu berarti ada orang yang sama menulis kata yang sama makin banyak. Ya. Lah, ini Ko Aril ini, wah. Kayaknya Ko Aril ini menjadi sosok ya. Nah ini pengertian. Ya mendukung anaknya, ini suportif. Bertanggung jawab, pendengar baik. Ya oke, terus funny ya oke. Sama pelawak ini. Terus nyaman, punya waktu, pendengar baik. Kok Aril masih kurang gede. Iya, kok Aril tetap bertahan. Oke, terus apa itu terus? Loving ya, oke, sayang, gak melarang ini itu, kesimpulannya gak cerewet. Oke, tidak judge anaknya, kaya makin kecil ya nih. Ya, kok Aril ganteng, ada kok Aril ganteng. Wah, hebat nih, luar biasa nih kok Aril ini ya. Oke, punya waktu untuk anaknya. Oke, yes. Well, it's good. Apa itu? Mati apa? Oh, mati di kayu salib. Oh iya, mati di kayu salib. Wah hebat nih. Orang nanti saya laporkan ke bawah. Ada yang bercita-cita orang tuanya dimatikan di kayu salib. Loh ya, nanti saya ngomong, Bapak Ibu siap mati di kayu salib? Gitu. Ya oke, ada wih banyak banget ya. Nyaman, ramah. Wih luar biasa ya. Wah, makin banyak. Ternyata yang paling gede itu antara Koaril dan pengertian. Wah ini Koaril ini. Koaril ini orangnya seperti apa sih? Belum tahu Koaril kalau di rumah. Waduh ya. Ya oke. Koaril makin gede ini kayaknya ya. Pengertian, penyayang, suportif. Luar biasa. Oke. Apapun yang kalian tulis adalah keinginanmu. Ya. Sama dengan ketika kalian tadi bermain. Kalian pasti punya keinginan menang kan. Aku pengen menang. Tapi faktanya enggak begitu. Hari ini saya mau tanya sama anak saya. Kamu pengen orang tua yang seperti apa? Nah, ini enggak ada skenario ya. Jadi, sini, Terence dulu, Terence. Kamu kira-kira pengen seorang orang tua yang seperti apa? Jangan nangis. Kamu pengen orang tua yang seperti apa? Enggak usah sedih lah. Masih mikir. Masih mikir. Kedua paling besar. Enggak, bukan. Atasnya, pengertian. Pengertian. Kamu pengen orang tuamu pengertian ya. Oke. Joseph, kamu pengen orang tua yang seperti apa? Yang tidak mencukur rambutku waktu aku tidur. Aku pengen orang tua yang kaya.
Siapa yang nggak mau punya orang tua kaya? Lu nggak ada loh. Berarti kan semua satu pendapat ya. Oh, saya yang mempelopori, saya memulai. Ya. Mau punya orang tua yang kaya, apalagi coba? Saya mau punya orang tua yang membebaskan. Gak dilarang-larang, gitu. Terus, Jadi pembebas. bebas. Mau jalan sama temen, gitu. Mau naksir orang. Jangan buka rahasia tuh, gitu ya. Rahasia pabrik. Mau main game. Punya waktu dengan anaknya. Wah, iya toh. Oke. Sudah. Udah. Sudah. Balik sana aja. Itu. Ntar. Tadi masih ada 20 lagi. Sudah. Nggak usah. Sudah. Kamu membahayakan. Tapi itu kenyataannya. Bahwa kita itu pengen, orang tua saya juga pengen. Zaman saya itu saya pengen orang tua kaya, serius. Walaupun orang tua saya sudah kaya, saya pengen lebih kaya. Terus yang kedua karena ketika mengalami kebangkrutan orang tua saya lebih sedih. Dan saya bilang enak ya jadi orang kaya itu. Anak saya ini sekolah karena sekolah di sekolah yang cukup banyak lingkungannya orang kaya. Temennya itu kalau pergi ke sekolah naik apa? Porsche. Naik apa lagi yang terakhir itu? Lamborghini. Lambo. Apa? Kena ground jalan berat, lebih baik naik sepeda. Jadi itu gayanya begitu. Pergi ke mall, pergi ke luar negeri. Nah kalau dia pergi luar kota, bukan luar negeri, luar kota gitu. Mungkin ada pengaruh-pengaruh itu. Ya saya pengen orang tua saya itu saya ajak main terus. Gitu. Nah kita akan lihat firman Tuhan sekarang ini. Saya lihat, please, ada ini enggak ya? Pointer, katanya saya dijanjiin pointer tadi. Oke, ya ada pointer enggak? Ada satu tokoh yang ada di Alkitab. Oke, thank you. Sudah ya ini ya, Joseph ini udah bisa ganti yang satunya. Oke. Mana nggak bisa ini? Oh tunggu, masih tunggu. Baik, kalau kamu orang tua seperti apa yang kamu inginkan? Kamu kok malu? Loh, kok kamu gimana? Situ. Ya, kamu. Harmonis. Nah, ada tulis. Tadi kamu nulis nggak? Oh, nggak ada handphonenya. Jadi kamu nggak bisa nulis ya. Oke. Dia pingin orang tua yang harmonis. Nah, banyak ada pengen orang tua lengkap. Pengen orang tua yang selalu ada di rumah. Saya ingat ketika anak saya yang paling kecil ketika ngomong sama maminya gini, aku tuh pengen punya mami yang selalu di rumah. Kemudian istri saya berkata gini, kan mamimu harus kerja. Nanti yang bayar uang sekolahmu siapa? Enggak peduli, pokoknya mami harus ada di rumah. Ya walaupun akhirnya memang istri saya, maminya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan. Ya, untuk tetap di rumah. Oke, 9:38. Nah, itu nggak bisa lagi, sayang. Nah sudah, ini let's rock tadi kita sudah main kan. Oke. Nah ini tadi juga sudah, oke. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya nggak seperti itu kan. Orang tuamu nggak seperti itu kan. Dan di dunia ini ada satu yang nggak bisa, salah satu yang nggak bisa kita pilih. Orang tua. Kamu nggak ditanyain di sorga, kamu mau milih orang tua yang mana? Nggak ada. Tiba-tiba aku lahir, kemudian aku adalah orang keturunan Cina, yang kalau di Madiun ngomongnya lebih kasar tapi nggak tersinggung. Cina gitu. Ketika saya diolah begitu Cina, saya di Madiun dengan santainya berkata, awot. Tahu awot? Jawa diwalik kan awot. Cina, onit.
Onit kan Cino, onit Cina. Tapi kami nggak tersinggung. Karena gini loh, lah aku ini memang Cinoy. Lah terus gimana? Sipit, blolok gitu. Lah aku sipit situ blolok. Saya kan nggak bisa warna kulit. Kemarin saya pergi ke Kupang, ada anak kecil tanya gini. Kita walaupun berbeda warna kulit, tapi saya percaya tidak ada kulit putih. Lah kemudian ada anak kecil bilang gini, lah kakak kulitnya putih, ngawur aja. Mana ada saya kulit putih? Loh itu kakak. Kulit putih itu sapi. Ya betul lah, sapi itu. Ini kulit coklat lah, kekuning-kuningan. Mana ada kulit putih. Apalagi kulit hitam. Enggak ada. Saya ketemu orang Afrika yang sehitam-hitamnya, itu tetap coklat legam gitu. Serius ya, saya pernah ketemu itu karena saya banyak ketemu dengan mereka. Nah kenyataannya enggak begitu. Kita enggak bisa milih. Kalian enggak bisa milih. Kamu dapat orang tua yang, maaf ya kasar ya, brengsek. Kamu ketemu dengan orang tua yang meninggalkan kamu. Kamu ketemu dengan orang yang kata-katanya kasar. Kamu ketemu dengan orang tua yang ngomongnya menyakitkan. Kamu ketemu dengan orang tua yang gak peduli dengan kamu. Faktanya hari ini dan itu mungkin ada di bawah. Entah sama istriku diapakan, biarin. Karena pembagian tugas. Biar diobok-obok, saya juga ngobok-obok yang sini. Gitu aja, doakan supaya terjadi pertobatan. Gitu aja. Saya sebetulnya kalau disuruh milih, ya milih dua-dua gitu. Makanya saya ngomong sama istri saya, kamu akan ngomong ini, saya akan ngomong ini, saya akan ngomong ini. Kita sudah confirm. Nah, saya akan tunjukkan ada satu tokoh, next silakan. Daud. Oh sudah bisa ya? Gitu. Sudah bisa, sudah nyetrum. Saya akan tunjukkan Daud dari sisi lain yang bukan hanya seperti kamu melawan tadi anakku. Antara Daud dan Goliat. Yang sering kalian dengar di sekolah minggu, kalian sering dengar tentang Batseba, tentang kemenangan Daud. No. Saya melihat satu sisi yang saya ajak kalian bahwa Daud itu juga punya, he have a dream parents. Dia merindukan seorang ayah yang dia inginkan, yaitu adalah siapa? Kita lihat dulu ya, ini. Oke. Kita lihat dalam 1 Samuel 16, ketika Isai bapaknya. Isai ini punya berapa anak? Isai itu punya 8 anak, termasuk Daud. Tetapi di dalam Alkitab kalau diselidiki lebih dalam, anak ke-7 ditemukan namanya. Tapi ketika disebutkan di Tawarik itu cuma 6, 7 dengan Daud. Jadi nanti kalian kalau gini, enggak bohong nih Alkitab, bukan 8. 8. Karena waktu dikatakan 7-7-nya itu ditampilkan di depan Samuel. Tapi kok namanya keluar cuma 6 tambah Daud 7. Kan mestinya 8. Alkitab saudara dan saya itu keren banget. Ya, bisa dibuktikan. Makanya baca Alkitabmu. Satu-satunya yang otentik itu adalah firman dan Alkitab itu. Dibandingkan kitab yang lain. Yang punya bukti. Saya kemarin mendengarkan Bambang Nursena itu keren banget. Kalau dia berdebat dengan keyakinan yang lain. Tutup kitab sucimu, saya tutup kitab suci saya. Kita berdebat berdasarkan sejarah. Habis mereka. Padahal yang dikatakan Bambang Nursena itu adalah sejarah terkait dengan Alkitab ini. Sehingga Bambang Nursena tidak pernah kena dalam penistaan agama. Karena dia ngomongnya sejarah. Ketika ngomong sejarah, ternyata sebetulnya mengarah pada firman-Mu. Yang kita baca dalam Alkitab kita. Jadi jangan abaikan, makanya sering baca Alkitab. Nah oke, kita ngomong tentang Daud. Dikatakan dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 10, demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak ada yang dipilih Tuhan. Saya bilang, ini orang tua brengsek. Loh, anaknya masih 1 loh, kurang 1 ini. Siapa? Kurang 1. Daud
malah memelihara menggembalakan domba yang jumlahnya 35 domba saja, nggak banyak loh. Dan sepertinya tidak dianggap sebagai anak. Coba lihat dalam perspektifnya Daud. Bukankah dia menginginkan orang tua yang mencintai dia? Buktinya mana? Gak ada. Gak ada. Ketika Samuel datang ke rumah Isai, itu disambut oleh Isai. Kemudian ada upacara pengorbanan di situ. Tentunya pasti ada makan. Loh, Daud itu loh gak dilihat. Bukankah Daud itu kalau dengar nih, misalkan waktu itu ada IG, misal. Terus saudara-saudaranya Daud itu Insta story. Bro, kita lagi makan bro. Sama engkong Samuel bro. Nah nih, engkong Samuel. Ini ada papa Isai. Weh, keren ya. Makanannya enak bro. Seandainya. Terus Daud waktu nyanyi di bawah pohon. Lihat IG-nya dia. Loh, kokoku. Papaku. Kan gitu. Kenapa dia gak ajak aku, malah aku disuruh ngikutin si dombi kecil ini yang di mana-mana. Yang di sana melihat lemak daging, aku melihat pendul-pendul yang kambing dan domba. Di sana hore-hore dia kepanasan di situ. Daud ini berharap ada orang tua yang bangga dengan dirinya. Kenapa? Karena yang dibanggakan 7 kakaknya. Dia tuh kecil imut-imut. Kakaknya amit-amit kan. Dia imut-imut. Bukankah dia juga punya harapan orang tuanya adil? Kamu juga pengen adil kan? Kenapa papa lebih sayang dengan kakak daripada saya? Saya pernah menemukan orang tua yang tidak menghargai anaknya. Yang satu itu, dia punya 2 anak. Yang satu cantik. Tapi maaf, kepandaiannya rata-rata ke bawah. Yang satu, cantik tapi dia bodoh. Yang satu, jelek tapi pintar. Dia luka sekali dengan papanya. Satu kali dia juara kelas, dia bawa ini kisah nyata. Dia cerita, dia bawa hasilnya ke papa mamanya. Terutama mamanya. Mah, aku juara. Ini yang jelek itu tadi. Tapi dia pintar. Tahu nggak hasil ulangannya disobek? Kamu nih nggak kasihan cecemu. Cecemu tuh mau diajari. Sobek. Pernah nggak kamu datang ke mama, nilainya semua 9, ada 1 7. Ceting 7. Terus orang tuamu ngelihat gini, kok bisa dapat 7? Lah kan gitu. Kan harusnya pertanyaannya gini, wah 9 ya, 9. Kok gak ngelihat yang 9 atau A, C, A. Kok bisa C? Nah gitu. Kok tidak menghargai yang A. Kamu datang dengan gambarmu yang bagus, yang menurut kamu bagus. Padahal carut-marut kan. Mama, welak. Gitu. Sakit loh. Bahwa harapan daripada Daud itu orang tua itu juga adil. Orang tua yang peduli, orang tua yang melihat potensi kemampuan walaupun Daud kecil. Oke, kisahnya berhenti sampai di sini. Daud kecewa. Ini gak pernah kalian tahu, kadang gak pernah dilihat dari sisi itu. Kejadian berikutnya. Ketika peperangan antara Goliat dengan dia. Kalian tahu kenapa Daud menyerang Goliat? Berani perang dengan Goliat. Kalian pikir hanya, tanda petik ya, sorry ya. Hanya gini, karena Daud tidak terima karena Allah Israel dihina oleh Goliat. Itu hanya sebagian kecil. Yang lain enggak. Karena ada hadiah. Karena dia tanya.
Dan dia diberitahu oleh pasukan Israel dan kemudian dia langsung maju. Bawa aku ke Saul. Bawa ke Saul. Hadiahnya satu, harta. Yang kedua, jadi mantu raja. Ketiga, dia akan dibebaskan pajak, dia dan seluruh keluarganya. Betapa itu akan membuat bangga orang-orang Israel. Aku akan menjadi kebanggaan papaku dong. Isai, dia akan bangga. Gua ngalahin Goliat, papa. Saya bisa lulus SMA terbaik. Papa, come on. Papa, saya juara dan saya bisa nyanyi. Aku dapat piala ini. Melakukan itu bukan karena talenta dan panggilannya, tapi ingin membuktikan, this is me. Tapi faktanya, kalian tahu bahwa berapa kali Daud dibohongi Saul. Ada Isai ngomong gini, I proud of you son. No. Gak ada ceritanya di Alkitab. Saul yang menjanjikan itu. Bohong. Katanya anaknya mau dinikahkan sama Daud kan. Anak pertamanya tidak dinikahkan Daud. Dinikahkan kepada panglima. Daud bisa begini, aku akan menikah nih. Loh, aku pikir engkau akan bangga Saul. Daud mencari orang tua lain yang bisa menggantikan orang tuanya. Isai yang tidak mencintai dia menurut dia. Ini yang terjadi. Saul, sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Saya teruskan. 1 Samuel 19 ayat 2. Ayahku Saul berikhtiar, itu berjanji, untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu berhati-hatilah besok pagi. Ini yang ngomong Yonatan. Daud sahabatku, ayahku tuh udah janji mau membunuh kamu. Kapanpun akan dibunuh kamu. Phil. Daud mencari sosok orang tua yang dia tidak dapatkan di Isai. Dia berharap pada Saul. Tetapi Saul adalah pengkhianat. Dia lebih brengsek. Dia itu rencananya membunuh Daud dengan orang Filistin. Kemudian sikat untuk orang Filistin. Kamu nanti baru nikah dengan anaknya yang kedua. Tapi faktanya setelah dia melakukan itu, ya menikah. Tapi di kisah berikutnya dipisahkan lagi. Bayangin. Saul itu jahat sekali. Daud itu mendapatkan kebanggaan ketika dia setelah mengalahkan Filistin dan dipuja-puja orang Israel itu. Itu kan yang diperlukan Daud. Tapi apakah itu menyelesaikan masalahnya dia? Enggak. Dia tidak menemukan pada Saul yang diharapkan menjadi ayah mertuanya. Dia jadi mertuaku, dia pengganti Isai. Enggak. Daud enggak dapat harapan terhadap orang tua lain yang bisa menerimanya, enggak. Dibunuh. Orang tua lain yang bisa mempercayainya, enggak juga. Apa Saul berpikir dia akan menggantikan dirinya? Enggak. Malah Saul iri dengan dirinya. Apakah dia mengharapkan orang tua lain yang memberikan penghargaan? Enggak juga, dibohongi ya, dikhianati ya. Harapannya adalah orang tua lain yang mewariskan sesuatu. Juga enggak juga. Harapan yang lain, orang tua lain yang mendampingi dia, yang ada di sampingnya. Enggak, malah dikejar untuk dibunuh. Kalian mungkin punya pengharapan banyak, tapi semuanya kosong. Saya berharap mami saya bisa mengerti saya. Tapi faktanya, dia menyobek semua koleksi komik saya. I like comics. Saya suka DC komik.
Saya punya koleksi yang begitu banyak satu lemari. Saya ingat betul, saya kumpulkan ketika papi saya masih hidup. Tapi satu kali sama mami saya disobek, dibakar. Saya marah. Saya pingin mami saya bangga dengan saya. Saya masuk sekolah favorit. Mami saya tidak bangga dengan saya. Ketika saya mau berangkat sekolah, mami saya satu pagi itu ngomong begini. Kamu sekolah tidak sekolah bukan urusanku. Saya ingat kata-kata itu. Mami tugasnya cuma cari duit. Kamu sekolah nggak sekolah, bukan urusan mami. Saya sakit. Satu kali kami makan bersama-sama. Saya punya sahabat, punya teman di samping saya lagi makan. Mami saya dengan temannya, kami berempat makan. Mami saya ini stres karena papi saya meninggal. Kemudian mami saya itu datang ke psikolog, konseling, dan psikolog ini bilang begini. Dia cerita, psikolognya bilang gini, Ci, kalau kamu ingat suamimu yang kamu cintai, berlakukan salah satu dari anakmu yang kamu sayangi. Seperti itu suamimu. Mengambilkan makan. Mungkin menyiapkan pakaiannya. Kalian tahu, saya berharap mami saya ngomong saya. Saya sudah siap, wah saya. Karena yang ada di rumah itu cuma saya. Kakak saya semuanya sedang sekolah, pergi. Dan mami saya sedang mengambil makan itu. Saya pikir dia akan memberikan ke saya. Ternyata mami saya ngambil makan untuk dirinya. Kemudian dia ngomong dengan temannya. Teddy itu adalah anak yang paling saya sayangi. Itu kakak saya. Sakit. Saya berharap mami saya bisa seperti impian saya. Tapi faktanya enggak. Saya luka, saya banyak luka. Daud, ini banyak luka. Dia dengan Isai luka, dengan Saul luka. Tetapi Daud tahu kepada siapa dia sebenarnya harus datang. Bagaimana dengan kamu? Masihkah kamu punya mimpi, harapan terhadap orang tuamu? Kita seringkali menuntut orang tua kita berubah. Tapi bukankah sebenarnya dimulai dari kita, dimulai dari Daud? Daud tidak bisa pernah mengubah Isai. Daud juga tidak pernah bisa mengubah Saul. Sampai Saul mati. Di dalam kematian yang dengan kutuk itu. Daud masih respect dengan Saul. Karena tetap dia mertuanya. Dia itu tetap orang tuanya loh. Ketika orang yang membunuh Saul dibunuh oleh Daud. Kamu kurang ajar. Dia berduka. Ketika di gua Adulam itu, di gua itu, ketika teman-temannya, orang yang sakit hati, teman-temannya bisa seperti Daud. Para begal, perampok. Tapi Daud itu tahu hatinya dia kepada Tuhan. Sehingga dia gak berubah. Ketika tahu Saul ada di gua itu tertidur. Kemudian sikat bunuh dia. Dia kurang ajar dengan kamu. Dia mengkhianati kamu. Dia mau membunuh kamu. Kesempatan. Daud enggak. Dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Dia cuma potong sebagian dari jubahnya. Walaupun Daud itu punya harapan terhadap Saul. Saul tidak bisa memenuhi keinginannya dia menjadi orang tua yang baik buat dirinya. Dia tetap menghormati Saul sampai akhir hidupnya. Walaupun mami saya seperti, saya menghormati mami saya. Sampai mami saya pulang ke rumah Tuhan.
mami saya bertobat itu tahu nggak? Satu kali mami saya nonton TV, saya ada di belakangnya mami saya. Ketika dia nonton film itu, saya masih hari ini sampai ingat filmnya. Judulnya My Beloved. Tapi itu film lama. Seorang anak yang dia nangis, dia cuman ditinggal oleh ibunya. Ibunya mencintai dia. Dan anak itu cuma nyanyi. Sesang ceyo mamau. Nyanyi gitu. Mami saya nangis. Kemudian saya cuma di belakangnya mami saya. Terus mami saya bilang gini. Cintanya anak terhadap orang tua itu seringkali pudar. Tapi cinta orang tua terhadap anak kadang tidak dimengerti oleh anak. Dan sering itu tidak pernah hilang. Itu seperti menghantam saya. Dan saya bilang dalam hati saya nangis juga, cuman saya nggak di depan mami saya. Saya janji, mami, aku akan mencintai mami sampai kapanpun. Karena kakak saya meninggalkan mami saya. Kakak saya yang disebut tadi Teddy, yang adalah kakak saya yang disayangi dia, mengkhianati mami saya. Dua kakak saya muslim, meninggalkan Tuhan. Mami saya nangis ketika dia pergi meninggalkan keyakinannya. Mami saya seorang majelis gereja Pantai Kosta di Madiun. Dia panitia pembangunan, dia aktif pelayanan. Dia kehilangan secara warisan kepada dua anaknya. Kakak saya. Mami saya nangis, dia kecewa. Anak perempuannya yaitu Cece saya meninggalkan mami saya. Ketika aku mau keluar dari rumah, dia keluar. Ketika dia alone, saya bilang, mami, aku akan ada dan aku mencintai mami. Ketika mami saya dying mami saya. Dia kena stroke 3-4 kali. Dia bilang, Tony aku mau mati. Jangan, aku belum membahagiakan mami. Tapi mami saya pulang lebih dulu. Saya nggak sempat ajak mami saya. Saya tunangan masih mami saya ada, tapi pernikahan sudah nggak ada. Kesempatan. Saya tidak bisa mengubah mami saya. Tapi yang saya ubah itu adalah diri saya. Bahwa Tuhan meletakkan kalian di sebuah keluarga dengan orang tua yang di bawah itu. Jangan berpikir bahwa kamu harus berubah, Ma. Aku yang harus berubah. Perubahan itu terjadi ketika engkau mengenal dengan namanya kasih. Engkau tahu tentang Yesus, engkau akan berubah. Karena cintanya dia sempurna. Daud itu adalah sosok yang dia itu paling dekat. Kalian tahu ketika Daud salah dengan Batseba itu. Daud itu ada di hatinya Tuhan. Daud itu cuma bilang Tuhan, aku akan hukum Israel atau kamu yang ada di tanganku. Tetap dihukum. Tapi Daud bilang apa? Biarkan aku di tanganmu. Dia lebih baik dekat sama Tuhan. Dia nggak mau ngorbanin Israel. Dia bilang, biarkan aku ada di tanganmu Tuhan. Itu yang Tuhan suka. Ada kesalahan-kesalahan Daud. Tapi dia selalu dekat sama Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana kondisi kalian. Tapi kalian pasti pernah luka. Dengan harapanmu yang terlalu tinggi. Kamu lihat temanmu, enak ya, papa mamanya masih ada, pergi ke luar negeri. Enak ya, papa mamanya kaya, dia ini itu dia beli. Enak ya, papa mamanya fun, menyenangkan. Enak ya, dia minta apa saja diberikan. Kalian berpikir, itu membuat kalian semakin kalian berpikir, kalian semakin sakit. Tapi hari ini Daud itu berkali sakit itu. Tapi dia ketemu dengan Tuhan. Dia ambil kecapinya.
Dia nyanyi. Dia punya Bapa yang tidak bisa tergantikan, yaitu Bapa di sorga. Kalau orang tuamu fail, bukan berarti kamu harus fail kan? Anak saya Joseph ini, satu kali saya KKR di anak-anak. Saya tanya gini, siapa yang benci sama papanya? Angkat tangan anak-anak. Yang buat saya kaget, dia angkat tangan di belakang. Wah, Tuhan saya fail. Saya tinggalkan anak-anak yang angkat tangan itu. Saya datangin dia di belakang. Saya berlutut di depannya. Kamu benci papi ya? Iya. Kenapa? Papi kalau marah, aku takut. Saya peluk dia. Maafkan papi. Papi bukan papi yang sempurna. Tapi papi mau belajar. Terus kami doa pemulihan. Dia juga berubah. Lah kalau orang tuamu tidak mengalami perubahan, siapa yang harus berubah? Kamu. Kamu akan ini anak saya ini mau pergi ke Cina nih. Saya sakit. Saya berat bukan sakit. Berat. Saya membayangkan ketika saya kuliah jauh dari mami saya aja saya cuma tahan. Tapi dia kan seneng. Masih ke Cina. Gitu. Saya duit. Ya, dengan iman gitu ya. Tapi saya melihat bahwa kamu nanti akan rasakan ketika kamu jauh. Atau kamu kehilangan orang tua. Sebelum itu terjadi, mari kita berubah lewat kita kasih Kristus. Amin. Kita tutup sesi ini dulu ya. Kan kita akan ada sesi kedua. Ada hal yang lain yang saya akan mau sampaikan. Tunduk kepala dulu yuk. Ampuni kami Tuhan. Kami terlalu punya impian, harapan dan keinginan yang tinggi. Sementara Tuhan percayakan orang tua bersama dengan kami. Saya tanpa minta berarti saya mampu tinggal bersama mereka. Mereka berkorban all out buat kami tanpa kami tahu. Kami cuma minta. Kami minta handphone. Kami minta pakaian. Kami minta pergi. Saya sebagai orang tua, kadang saya nggak bisa mengatakan kesulitan saya. Tapi hari ini, ubah hati kami dengan kasih Kristus. Gak mudah. Gak mudah. Tapi biarkan hari ini jadi pemulihan. Sesi demi sesi. Kami berharap dan rindu Tuhan jamah setiap kami. Dan terjadi lawatan Tuhan. Karena kasih Kristus membuat kami mengerti dan memahami. Berkati papa mama. Berkati papi mami. Yang mereka bekerja berkorban. Tapi dengan gayanya papi yang cuek. Mami yang cerewet. Tapi kami berdoa papi yang salah. Mungkin papi punya selingkuh di luar. Mungkin mami yang meninggalkan papi. Tapi hari ini kami mengasihi mereka. Sama seperti Daud. Dia tidak temukan di Isai. Dia juga tidak ditemukan, tidak menemukan itu di Saul. Tapi dia menemukan Bapa.
Sehingga hidupnya dipulihkan. Dan engkau pakai. Dan Daud ada di hatimu. Terima kasih Tuhan. Buat sesi yang indah. Sesi 1 ini. Berkati sesi kedua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.